hadirat Tuhan. Kita mau tetap dalam penyembahan kepada Tuhan, membawa segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau datang dengan segala keberadaan. Hati Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita, lewat pujian kita sore hari ini. Terima kasih. Bila sore hari ini kita mau menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama Yesus. Hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu kuasa besar. Kami bersyukur, glory, haleluya. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Amin. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama kembali dari awal. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari nyatakan kemuliaan pada Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana.
Yesus. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Nama-Mu besar Tuhan dan termulia Yesus. Haleluya. Katakan Hosana. Hosana. Angkat tangan kita, katakan Hosana. Tinggikan Dia. Hosana. Terima kasih Tuhan. Sembah, angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan sedang melawat kita saja. Terima kasih Haleluya. 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 Haleluya.
Angkat suara mengatakan haleluya. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan pujian syukur kami hanya kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Layakkan, sucikan, kuduskan kami. Biarlah kami boleh layak Tuhan untuk melayani Engkau. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku bersuka cita sore hari ini. Amin. Percaya bahwa Tuhan Roh Kudus hadir tengah-tengah kita sore hari ini. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita ada saat ini semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Bila pujian sore hari ini kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan.
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, percayalah, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap setia dan Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bapak Ibu mulakan tangan. Yesus cinta saya. Lagi katakan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta saya. Berikan sorak-sorak meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus cinta saya. Yesus sangat mengasihi kita. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus tetap sayang. Dan itu Tuhan tidak pernah pungkiri. Dia selalu sayang kepada kita. Dia benci dosa tetapi Dia sayang kepada kita.
Haleluya. Biarlah hati kita senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan. Hati kita rindu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Haleluya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan.
hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya nanti ya, kita akan baca ayat sepekan kita. Tolong ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu, boleh saya jemput bangkit berdiri kembali. Pada hitungan ketiga kita akan sama-sama. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan katakan bahwa kita jangan kendor, apalagi terlebih hari-hari ini adalah hari-hari yang akhir. Mari kita mau tetap setia dan kita mau setia juga melayani Tuhan, setia iring Tuhan. Amin. Persiapkan diri kita. Angkat satu pujian yaitu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami ini Tuhan satu penyembahan di hadapan Tuhan. Hidup kami merupakan pelayanan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kembali dari awal katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku. Benar Tuhan. Pujian dan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur kami hanya kami bawa kepada Engkau Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan. Amin. Sebab kami menyadari Tuhan. Oh, kalau kami ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kekuatan mampu kami. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, Tuhan. Hidupku adalah penyembah. Terima kasih Engkau menciptakan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau menjadikan hidup kami ini sangat berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, tidak beroleh kasih karunia yang besar itu. Biarlah segenap hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau.
pujian dan syukurku. Pujian dan syukur, haleluya Yesus. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin Yesus, haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Oh ciptakan udara, kemuliaan-Mu hidupku berharap di mata-Mu, segenap hidupku bersama. Bapak Ibu boleh angkat tangan kita, katakan Tuhan hidupku adalah penyembahan. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kau ciptakan udara, kemuliaan-Mu. Tuhan, amin. Haleluya. Amin, Yesus. Haleluya. Ini hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang kami letakkan di mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Katakan kembali ku tahu hidupmu. Pujian ini, angkat tanganmu, katakan ku tahu. Haleluya. Berikan suaramu yang terbaik, berikan hatimu pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang Tuhan yang menjadi pengakuan kami, bahwa kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ilawa rasangkala, jataka kara rasangkala waratakan, iya raga. Naikkan syukur kepada Tuhan, bahwa
Tuhan menciptakan kita bukan apa adanya, tapi menciptakan kita dan jadikan kita sangat berharga di matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Menyatakan segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Ciptakan dalam glory kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku, katakan aku berharga di mata-Mu Tuhan. Aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Haleluya Yesus, glory. Haleluya. Amin Yesus. Hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih. buat hadirat-Mu Tuhan, Yesus. Haleluya. buat jamahan-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Begitu berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menguatkan setiap kami, boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya ini yang dapat kami persembahkan Tuhan.
hanya tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh mendidik kami, boleh membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Ungkapkanlah Tuhan setiap firman Tuhan yang belum kami mengerti. Biarlah kami lebih mengerti. Roh Kudus-Mu taruhlah di hati kami Tuhan. Agar kami mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom, selamat sore. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Penggembala, yaitu Pak Pendeta Peter dan juga istri Ibu Aini dan juga Ibu Gembala senior ya, yang memperbolehkan saya untuk melayani pada sore hari ini. Puji Tuhan. Ini untuk kedua kalinya. Yang lalu berapa bulan yang lalu saya khotbah di kebaktian hari Rabu ya. Oh Selasa, hari Selasa. Ini untuk kedua kalinya. Saya menetapnya di Jakarta, tapi asal saya orang Balong, dekat sini ya. Dan saya sekolah SD di Jember, setelah itu sudah keluar kota, Surabaya, sekarang di Jakarta. Dan saya datang ke Jember ini sekitar 1 minggu lagi. Jadi karena ada keperluan dan juga sekalian ini ya Imlek, Sinja. Dan pada sore hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu teguh dalam apa itu? Penyertaan Tuhan. Nah ini kan kita baru-baru melewati tahun baru umum ya 1 Januari ya. Semuanya manusia happy kan, di mana-mana ada banyak kembang api happy ya. Tentunya kalau tahun baru itu pingin apa? Pingin tahun yang di depan lebih bagus kan? Begitu ya. Lebih bagus daripada yang tahun kemarin. Nah, dan Anda yang Chinese ini baru 10 hari yang lalu merayakan Imlek. Tahun baru lagi, nah 2 kali tahun baru ya. Pasti menginginkan yang bagus juga ya, biasanya kungsi facoy, selamat supaya tambah kaya, begitu kan. Nggak ada kungsi supaya tambah miskin, nggak ada. Ada begitu? Nggak ada. Jadi kita menginginkan supaya lebih bagus. Dan tetapi begini ya, kenyataannya, walaupun kita tuh happy. Coba bulan Januari, berita dunia apa? Ada kebakaran dahsyat di LA. Nah, Los Angeles, Amerika sana. Baru dunia ini happy. Udah Januari udah mulai nangis. Nah, demikian juga baru ini kebakaran besar di Pasar Glodok di Jakarta. Nah, demikian juga ada banjir ya, dan juga ada terakhir ini yang anak kecil 5 tahun dimakan oleh buaya. Jadi kita ini manusia gimana ya? Tahun baru, Imlek, happy semuanya, tetapi kita tidak menjamin untuk kedepannya kita happy atau enggak ya. Tetapi dari firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar teguh dalam penyertaan Tuhan. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi, Anda yang masih remaja, yang dewasa, setengah baya, yang seperti sepantaran saya ini tua, bagaimana kita bisa teguh dalam penyertaan Tuhan? Kalau tidak ada menyertai, kita
nggak bisa teguh, tetapi bagaimana kita teguh dalam pernyataan Tuhan. Ya. Sekarang kita akan merenungkan dari firman Tuhan, Efesus kita akan melihat pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu di dalam kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Jadi begini, ini di dalam surat Efesus itu sudah dari Rasul Paulus menuliskan dari pasal 1 sampai pasal 6 itu sudah banyak ajaran-ajaran yang luar biasa. Dan tadi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan jadi maksud di sini akhirnya ini adalah konklusinya begini. Jadi kita diingatkan bahwa kita itu harus kuat. Kenapa? Di ayat yang dikatakan itu ada iblis. Nah, kadang-kadang kita nggak mau bicara, iblis setan itu udah enggak ada. Tapi Alkitab bilang iblis itu ada. Setan itu, iblis itu kepalanya kan satu, anak buahnya banyak. Sepertiga daripada malaikat itu ikut iblis. Jadi di mana mereka? Di sekitar kita. Nah, sehingga beberapa ayat firman Tuhan dan bagian yang lain itu katakan lawanlah ya. Iblis itu juga berjalan loh ya. Allah beserta kita. Iblis itu ngekol kita, ingat ya, apalagi anak Tuhan. Dia ingin apa? Ingin menjatuhkan kita. Jadi orang yang lama-lama dicaplok nanti itu ada di dalam Petrus ya. Jadi di dalam konteks di dalam ayat-ayat ini kita itu teguh dalam penyertaan Tuhan. Iblis tidak akan menjatuhkan kita. Kadang ada anak-anak Tuhan sudah lama ikut Tuhan, sebetulnya hatinya itu, ya, jalan sebetulnya udah loyo. Udah sedih, karena dapat lemah ya, lemah. Kok di gereja sih semua kelihatannya oke kan? Ya tadi itu luar biasa timnya ya, membuat kita lebih sungguh sama Tuhan. Kadang cuma di gereja kita kelihatan kuat. Tapi sesungguhnya kita kadang-kadang capek, loyo. Ya. Ada seorang hamba Tuhan begini, Bu, saya sepertinya udah gak, pokoknya capek. Saya pingin tinggalkan keluarga saya pingin tinggalkan anak saya, pelayanan saya. Saya kaget ya, ini gembala loh, gembala. Masih muda, 40-an. Saya bilang, oh gitu ya, oke Pak, atau Ibu pokoknya kita ngobrol-ngobrol ya, apa sih masalah dalam keluarga sampai segitunya. Tapi kalau di gereja saya lihat luar biasa, kadang seperti itu ya. Tetapi pada sore hari ini kita belajar bagaimana kita ini bisa kuat, teguh di dalam Tuhan. Next kita yang pertama, ada beberapa di sini, hidup dalam kebenaran. Ini pertama. Jadi kalau pingin kuat, enggak dijatuhkan iblis ya, enggak digoblok-goblokin sama iblis, pertama apa ini?
hidup dalam kebenaran. Jadi hidup kita yang benar itu menjadi senjata untuk kita bisa menang terhadap iblis. Itu karena pikat pinggang ya. Itu tentara zaman Romawi gitu pakai senjata, tetapi kita kan nggak biasa dengan ikat pinggang pokoknya kita lihat itu hidup dalam kebenaran. Nah ini. Jadi siapa yang hidupnya nggak benar atau setengah benar, nah ya itu makanan empuk bagi siapa? Iblis. Nah ini. Dan juga kita diingatkan lagi pesan Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 7 itu ya. Di sana bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Seluruh hukum. Kadang-kadang ada orang Kristen itu suka pilih-pilih ya. Suka pilih, ini ayat ini aku suka. Ayat ini aku enggak suka. Seperti itu, pilih-pilih. Tapi Allah bilang apa? Seluruh hukum. Kalau pilih-pilih ayat, nanti yang enggak kepilih justru di sana menjadi tempat lowong iblis bisa caplok kita. Kadang-kadang orang begini, ya kalau saya melayani Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kalau soal memberi pelit, ada gitu loh. Wah, melayani Tuhan, saya berikan diri saya, hidup saya, waktu saya, kecuali duit saya. Sama mertuanya pelit habis. Sama ipar-iparnya pelit habis. Uangnya cuma sama anak-anaknya saja. Ada yang begitu ya. Sampai mertuanya, aduh lus dada. Nah itu. Karena kenapa demikian? Karena pilih-pilih ya, pokoknya saya melayani Tuhan tetapi kehidupan sehari-hari tidak diperhatikan. Allah bilang seluruh hukum itu apa yang banyak ya banyak. Pokoknya yang di dalam Alkitab begitu kan. Kalau kita mau sarikan 10 hukum itu adalah apa? Ya di dalamnya jangan bohong ya, di situ jangan berzina, jangan bersaksi dusta itu yang seterusnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang sebagian saya nggak bicara anak muda kan, cinta Tuhan, kalau bilang Kristen ya Kristen ya, tetapi mengikuti ajaran-ajaran yang sekarang. Contohnya sekarang LGBT ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki, sampai ada dioperasi alat kelaminnya diganti seperti itu. Itu orang Kristen loh, ada. Apalagi ada yang pendeta loh, ada seperti itu ya. Tapi mereka melayani Tuhan, suka memberi ya. Jadi apa? Mereka itu hidup dalam kebenaran tapi suka pilih-pilih. Mana yang benar menurut aku, mana yang aku enggak suka ya. Jadi kalau di dalam Tuhan di sini seluruh hukum dan yang tulisan yang biru itu janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, beruntung itu artinya hoki. Nah, seperti itu ya. Kadang kalau kungsi facoy begitu ya, itu kan hoki. Nah, orang kalau jalannya di dalam kebenaran, enggak pilih-pilih, ujung-ujungnya hoki atau enggak? Hoki. Ini Tuhan bilang, Tuhan jamin. Jadi kalau hidup kita benar, itu ujung-ujungnya apa? Bukan ujung-ujungnya ya, jalan kita itu diberkati Tuhan. Kalian remaja ya, kalau hidup dari remaja sudah tak ibadah begini, di sekolahan juga jujur, nggak nyontek, nggak plagiat gitu, rajin itu ya diberkati Tuhan. Kemanapun juga Anda sekolah, amin ya. Demikian juga kita kadang yang dagang ya, kadang-kadang dagang, ya bohong-bohong dikit oke dagang. Sekarang kok dagang dia jujur gak iso sogeh sekarang ini. Katanya gitu ya. Nah orang yang demikian ini yang ke kanan ke kiri itu gak bisa dapat hokinya Tuhan. Ya. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan itu bukan hanya kuat gak digoyahkan sama iblis. Tetapi maksudnya orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan kemanapun juga Anda pergi. Dagang apapun juga, kerja apapun juga, Tuhan kita akan memberkati itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Coba next slide ini kita lihat lagi ya. Nah ini, berbahagialah setiap orang
yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkanlah. Berbahagia. Pokoknya lurus, jangan exit. Ya. Kalau naik jalan tol kan, kadang ada exit, nah keluar, jangan keluar. Ya. Kalau di dalam jalannya Tuhan, jalan kebenaran Tuhan, jangan keluar. Tetap, nah itu kok tetap ujung-ujungnya sampai ke kebahagiaan. Coba slide sebelumnya, coba kita ada gambar apa. Nah itu coba di ujung itu ya. Nah kalau exit keluar itu siapa yang nunggu? Gambar siapa itu? Setan, iblis. Iblisnya kepalanya atau anak buahnya yang kerucuk-kerucuknya itu. Akan nunggu kita, kenapa? Selama kita berada di dalam jalur itu, dalam kebenaran, dagang yang benar, ngomongnya benar, jangan suka bohong, jangan suka gosip, jangan pelit mengasihi Tuhan, kasih persembahanmu, serahkan tuh perpuluhanmu, jangan simpan. Pokok kita lurus, tidak exit, kita dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kita dalam berkat menuju hokinya Tuhan. Tapi kalau kita exit, nah ditekep sama iblis. Nah ini dia anak Tuhan, serong ke aku, ya aku pegang kan. Nah, jadi hati-hati ya, Tuhan cuma minta hidup kita yang benar, yang benar, yang benar. Bagi Tuhan tuh hoki itu kecil, langit bumi punya dia. Tapi anak Tuhan, Tuhan bilang jalannya lurus, jangan exit, jangan keluar. Nah sekarang kita next slide yang kedua lagi. Oke. Yang kedua, hidup dalam keadilan. Pokok kalau ingin kuat di dalam Tuhan, gak dijatuhkan, gak dibohong-bohong iblis, gak dibodok-bodok iblis. Kalau kita ingin dapatkan berkat Tuhan, yang kedua, hidup dalam keadilan. Nah, keadilan ini kalau tadi itu bedanya begini, hidup dalam kebenaran itu pribadi kita ya. Beda kita, kalau jalan benar, jangan belok sini, jangan belok situ. Ini pertama. Yang kedua itu terhadap orang lain. Keadilan kan dilambangkan dengan ini kan, timbangan kalau di pengadilan harus adil, jangan sampai itu. Terhadap semua anak, semua jemaat, semua bawahan, semua rakyat, semua suku harus adil. Jangan aja yang jombat. Anak saya kami 2. Satu anak kandung, yang kedua anak adopsi dikasih orang. Tapi kami bertindak adil. Ya, mungkin Bapak Ibu ini better pernah ketemu anak kami. Saya bilang begini, orang ini ya kalian ya nggak peduli anak kandung, anak adopsi nggak peduli, semua dari Tuhan. Orang tua kalau punya rumah satu, memang satu rumah nih. Orang tua meninggal bagi 2. Nah, punya 2 mobil satu-satu, punya 10 piring satu orang 5 piring. Nah itu ya. Jadi nggak ada celah untuk iblis bisa masuk menggoyang-goyangkan yang diperlakukan gak adil. Nah, seperti itu. Demikian juga jemaat, dulu kami melayani jemaat itu 14 tahun di Manado. Setelah itu kami jadi dosen, sekarang tetap gak di jemaat tapi di kampus. Sampai sekarang di STT Harvest Jakarta begitu. Jemaat kami itu 90% itu nelayan. Suami cari ikan, istrinya pembantu rumah tangga. Nah gitu. Dan rumahnya hampir semuanya itu zaman dulu, sekarang mereka sudah bagus rumahnya. Banyak yang apa nih, ya gede-gede begitu, tanahnya masih tanah. Saya itu adil, gak peduli. Kaya, setengah kaya, seperempat kaya, gak kaya. Saya besuk semuanya. Gak peduli. Rumah yang wangi, setengah wangi, gak wangi. Semuanya saya masuk gitu. Saya bergaul dengan mereka, ya betul. Anak-anak sulit ke gereja, saya angkut dengan mobil saya, unyil-unyil, saya masukin di mobil, pulang saya antar mereka. Sekarang kami tinggalkan sudah sekitar 27 tahun. Yang unyil-unyil itu sekarang sudah jadi majelis. Ya. Pokoknya adil semuanya. Demikian juga kadang kalau di perusahaan kan ada tidak adil kepada bawahan. Kan bisa demo kan. Nah, demo rakyat juga kan. Demikian juga terhadap suku ya, sama ya. Karena orang cengkok dan ini dan semua dan pokoknya sama di hadapan Tuhan. Karena semua suku adalah dari Tuhan ya. Jangan kita milih-milih ya, milah-milah. Ini rada kuning kan ya terang kan. Kan ada yang rada gelap, semuanya sama ya. Yang putih, yang kuning semua sama. Jadi kalau kita bertindak adil, di situ iblis gak bisa
menyelip untuk menggoyahkan kita, menjatuhkan kita. Coba next slide kita melihat di sini ya. Nah, ada gambar itu. Orang yang diperlakukan ringan, yang tidak adil, iblis bisa masuk. Itu kan, gembalamu kan, gak besuk kamu kan. Karena kamu miskin. Nah, kan bisa bisik-bisik pada gembalanya lagi sibuk. Ya, itu kan yang kaya kan dibesukin kan. Padahal memang dia lagi sakit, kamu lagi sehat. Nah, itu bisa ngompor-ngompori, kipas-kipasin, dikipasi gini ya, bisa itu. Jadi kalau adil sama beres di situ. Jadi Tuhan yang kedua mengingat kita. Senjata supaya kita ini kuat ya. Enggak begitu goyahkan. Itu apa? Hiduplah dalam keadilan. Nah kedua ya. Yang ketiga sekarang coba lihat Tuhan bilang apa lagi. Supaya kita hidup kuat, hidup dalam kesaksian Injil. Nah, jadi ngomongnya kita, perkataan kita itu jangan lupa kita ngomong tentang apa? Injil. Injil itu apa? Ya Yesus. Yesus lahir, mati kayu salib, mati, bangkit, yaitu Injil ya. Bukan disuruh hidup dalam khotbah. Waduh, aku udah bisa khotbah, belum pernah sekolah Alkitab ya. Kita ngomong tentang Injil, kenapa? Karena Injil itu kita ngomong Yesus, dia Allah ya. Lahir terus mati, dia tujuannya untuk menebus dosa, itu kekuatan. Jadi waktu kita ngomong, kita dapat apa? Dapat kekuatan, itulah rahasianya ya. Kalau kita gosip, dapat kekuatan enggak? Ayo, kalau gosip dapat kekuatan enggak? Katanya digosok semakin sip loh. Enggak dapat kekuatan, tampan kita loyo. Aduh dosa, dosa. Di gereja kita nyanyi, tapi mulutnya juga buat gosip kalau di luar. Tambah kita loyo, kita rasa berdosa sama Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita bicara Injil itulah sumber kekuatan ya. Next slide coba dilihat lagi sini. Nah ini ingat ya, ini baca ini ya. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai apa? Alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah apa ini? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Coba yang kuning dibaca. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa dibilang gitu sih Tuhan? Iya. Kalau orang gak ngerti di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, ada pendosa. Nanti kalau mati masuk neraka, darahnya tanggungan kita loh. Hati-hati. Saya dari muda sekolah, sampai sekarang saya tua kemana-mana, saya tetap ngomong Injil. Kalau ketemu orang, kalau saya naik Grab ya, saya ngomong loh, kadang-kadang gini, Tuhan saya capek, malas saya ngomong Injil, ini ngomong Injil, malas saya Tuhan. Kadang begitu kan. Tapi Tuhan gerakkan saya ngomong. Diterima gak terima, bukan urusan kita. Lalu kita ngomong, kan cuma beritakan kan, gak maksa kan, cuma ngomong kan. Nah, perbandingan kok Bapak gimana saya begini ya gitu kan akhirnya dikatakan kalau segini di kitab suci saya itu Pak ya bilang itu Allah itu mengutus ya anaknya begitu ngomong anaknya itu Allah mengutus yaitu Nabi Isa. Nah tujuannya apa? Dia tuh nebus dosa kita loh Pak ya. Lalu disalib kan, disalib itu kan gambar itu lalu mati lalu hidup lagi bangkit lalu pulang ke surga. Itu bisa ngampun dosa kita. Kalau kita mau ya, kalau mau disucikan diputihkan tuh diampuni nanti enggak dituntut lagi. Itu kan Injil kan. Pokoknya saya ngomong hasilnya apa? Hampir enggak ada yang percaya. Tetapi saya ngomong karena itu harus ngomong ya. Salah satu yang apa itu anaknya saya baca di apa itu di searching itu anaknya teroris di apa itu Hamas di Palestina sana. Anaknya jadi Kristen. Baik sekarang itu ya namanya itu Prince apa pokoknya bisa itu kan menginjil terus dia online gitu. Kenapa jadi Kristen? Diinjili sama penumpang. Bukan, diinjili sama soper. Jadi penumpangnya. Diinjili dia percaya Yesus ya. Pokoknya benih ditanamkan. Kapan benihnya
tumbuh atau tidak bukan urusan kita. Itu. Jadi kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, mulut kita itu dibuka untuk ngomong tentang Yesus. Aku nggak bisa belajar sama Pak Ibu Gembala. Ya apa sih caranya ngomong itu sing alus, sing nggak apa. Belajar cara ngomongnya nggak susah, ya nggak susah. Karena kalau kita tidak belajar Injil, Allah akan menuntut darahnya. Kalau ada saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, kalau kita nggak ngomong mereka itu darahnya kita yang tangguh, tuh ada di ayatnya loh. Pesan saya yang membawa mereka sampai percaya Yesus, sampai sekarang pelayanan, sampai sekarang dikasih giliran khotbah di Komsel. Pesan saya tuh belajar khotbah dari saya. Saya ajarin dia khotbah, saya buatin tema poin-poinnya begitu loh. Saya giring dia pelan-pelan untuk percaya Yesus. Ya. Jadi orang-orang di sekitar Anda, bawalah, jangan diem ya. Gak bisa belajar bagaimana ngomong. Karena dengan kita ngomong tentang Injil, kita dapat kekuatan. Kalau kita ngomel, ngeluh, dapat kekuatan gak kira-kira? Tambah capek ya. Tapi kalau kita ngomong tentang Yesus, menyajikan firman, kita bisa dapat kekuatan. Ya, selanjutnya sekarang yang keempat, ya ini bagaimana supaya kita bisa kuat ya dalam penyertaan Tuhan, bisa kuat supaya kita nggak loyo, hidupnya bisa semangat, enjoy, happy dalam Tuhan, sukacita yang nggak dipikir-pikir ya, benar-benar sukacita kuat. Yang keempat apa itu? Hidup dalam kepercayaan pada Allah. Itu ayatnya kita baca. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu apa? Iblis. Saya nak nakut-nakuti ya khotbah sore hari ini. Iblis itu ada loh. Ada. Kita udah setan kali. Nggak usah gitu ya. Kita nggak lihat setan lihat kita. Kita nggak usah takut sama setan, kita nggak usah juga hunting setan, nyari setan kan ada dong, nyari setan nggak usah. Itu. Pokoknya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya kita nggak diganggu, nggak dijatuhkan itu ya. Jadi percaya kepada Tuhan iman. Karena dalam kesulitan setan itu memanakan panah api. Dia enggak bisa merasuk kita karena di dalam kita sudah ada Tuhan Yesus. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya Yesus, setan enggak bisa masuk. Jangan takut ya, enggak bisa. Kalau rumah kosong, rumah hati kosong, setan bisa merasuk. Jadi kalau orang kerasukan apa? Dalamnya enggak ada Roh Kudus. Ya. Jadi dikatakan di sini perisai iman dijaga supaya tidak kena tembus api ya. Jangan masuk di sini dalam segala keadaan. Kalau suka tetap tidak usah beriman ya, tetap happy. Dalam kesusahan jangan sampai goyah ya. Jangan sampai goyah. Next slide kita melihat ini orang kalau goyah bagaimana. Ini kita lihat dulu yaitu Petrus. Nah, Anda tahu kisahnya apa kan? Tuhan Yesus kan jalan ya, das air. Petrus dengan teman-temannya kan di perahu, pingin lihat Tuhan, aku juga pingin ya, silakan. Dia jalan kan, keren bisa jalan di atas air. Nah, bentar lagi apa? Ada angin. Di situ ya, takut tuh apanya? Hati kan? Takut lalu apa di situ? Mulai tenggelam. Takut, hati takut, badannya tenggelam. Itu ya. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Untung Tuhan tolong. Kalau enggak udah mati tenggelam. Bukan mati syahid, mati konyol. Ini peringatan untuk kita. Sedikit pun goyang, cepat-cepat naik. Tolong Tuhan ya. Lihat Tuhan. Orang-orang bilang ini ya. Tahun ini toko tuh tetap sepi. Ada yang bilang saya buka toko. Tuji, toko sepi. Zaman sakit sepi. Moga-moga ini Pak Presiden baru bisa mengangkat perekonomian ya.
Ada begitu kan? Ada angin, kalau Petrus sih angin beneran ya. Ini agak, aduh angin sekarang ini, waduh ya. Tokoku sepi, kerjaanku ini kok macet-macet, ini bosnya katanya begini-begini. Ada teman saya, bosnya tiba-tiba meninggal, kena diseret gelombang di Bali. Tiba-tiba, tuh ya, lalu mulai goncang. Lalu saudara menulis begini, pada pegawainya, Anda boleh keluar, boleh bebas ya. Tapi ingat ya, pokok yang Anda tidak mau keluar, itu kami tidak PHK loh ya. Tetapi ya gitulah, mahamil honornya nanti dicicil. Nah, gimana? Itu angin kan? Nah, jadi pada bapak ini bagaimana tanggung saya kasih makan ini keluarga, kerjaan goyah, ya. Toko sepi. Yang muda bagaimana ini? Cari pasangan belum ketemu. Nah ini. Punya pacar, pacarnya mulai nyeleng-nyeleng begini. Nah, di berkeluarga berantem pokoknya orang yang sudah lahir baru tetap punya kesusahan. Ya. Jangan mau kalau dikibulin orang begini, oh anak Tuhan hidupnya senang terus setelah bertobat. Enggak, buktinya tidak kan tuh. Tetapi di sini hidup di sini dalam kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya apapun yang terjadi saat ini Anda punya masalah, hati tetap percaya. Tetap ada keyakinan Tuhan akan tolong. Amin. Nah, coba sekarang katakan dalam hati masing-masing ya. Sesuai dengan kesusahan Anda, masalah Anda. Kalau itu masalah kesehatan, udah mungkin aduh aku ini sudah tua gimana ya. Masalah pekerjaan, masalah dengan keluarga, relasi. Ada yang masih ini masalah mungkin pelajar sebagaimana. Katakan pada Tuhan, aku percaya masalahku pasti Tuhan tolong. Ayo katakan dalam hati, Tuhan aku percaya masalahku pasti tertolong. Diimani. Kalau kita goncang apa itu? Petrus langsung tenggelam kan? Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Jadi bangkit lagi. Anda melihat saya pendeta, mungkin kalau pendeta nggak ada susah, ada. Saya kasih contoh dulu ya di grup alumni saya S1. Ada satu bilang, aduh aku mau bypass jantung. Dalam hati saya, pendeta yang setia juga bisa kena jantung ya. Satunya bilang, kalau yang pokok beda lagi, aku mau cuci darah, kan itu ginjal. Aduh saya bilang, hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan puluhan tahun bisa kena juga ya. Karena gitu, ya Tuhan izin, itulah kehidupan. Ya. Anda melihat saya punya juga doa saya pernah. Anak saya menikah sudah 11 tahun belum punya anak. Saya bilang sama mereka, kalian masih suka punya anak? Iya, berdoa sampai dapat, minta. Kan Alkitab bilang apa? Minta diberi, berdoa kan? Anak saya kedua juga di Australia, mereka di Australia semuanya. Kedua, pingin dapat PR, bilang berdoa supaya kamu dapat PR. Tuhan bisa kok. Tuhan itu ada raja segala raja. Berarti itu kan prime ministernya Australia dan menterinya itu masih ada Tuhan di atasnya. Bisa kok nyisipin satu untuk anak saya di sana. Saya bisa. Mas Obi, Tuhan bisa. Ini iman saya. Amin. Nah sama. Setiap orang itu punya kesusahan, punya kesulitan ada. Abraham dipanggil Tuhan ya. Abraham keluar, dia keluar. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia pernah kelaparan sampai mengungsi ke Mesir. Ya. Tetapi dia tetap beriman Tuhan akan menepati janjinya. Kita lihat sekarang. Bangsa Israel berkat Tuhan dan bangsa Israel akan lahirlah juru selamat Tuhan Yesus kita. Amin. Ya. Jadi iman yang ke ini. Selanjutnya kita melihat lagi bagaimana sih supaya kita, next slide, supaya kuat. Yang kelima, hidup dalam keselamatan kekal ini ya. Jadi ini masalah hati di sini. Terimalah ketopong keselamatan, artinya apa? Ini orang Efesus yang sudah percaya Tuhan, kalian itu dapat keselamatan kekal, jaminan. Kita selamat itu bukan insya Allah, moga-moga, bukan. Coba kita lihat next slide-nya. Nah,
Kita baca bersama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, itulah ya. Jadi ini masalah kekuatan, maksudnya keyakinan hati. Kalau tadi pertama kan hidup kan dalam kebenaran kan. Tapi ini cuma jaga hati kita. Jaga hati kita. Ya. Karena iblis itu bisa begini, itu ya. Kamu piatu, kamu kan jatuh dalam dosa. Tuhan sudah nak mau sama kamu ya. Tuhan buang kamu. Buat kita ya Tuhan tidak menyertai aku. Itu bisa goyah ya. Di kadang-kadang kita bisa goyah iman kita. Kenapa? Karena kita mungkin jatuh dalam dosa. Kadang masa aku sudah dibuang Tuhan. Setiap kita pernah jatuh dalam dosa setelah bertobat ya. Pernah. Saya juga pernah juga kan. Udah marah sama orang, ngasani orang itu dosa. Ya dosa minta ampun sama Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan membuang keselamatan, jaminan keselamatan itu kepada kita anak-anak, nggak mungkin. Coba bandingkan ini ya. Bapak Ibu Gembala punya 2 putra. Anaknya pasti pernah nakal ya, pernah ya. Pernah kan? Pernah nyebelin gitu ya, nakal ya, nurut gitu kan, pernah kan? Waktu sebel gitu apa bilang, enggak usah jadi anak papa mama. Apa gitu? Contoh jadi anak orang embong gitu, jalan begitu? Enggak kan? Walaupun nakal tetap anak kita begitu kan. Bapak kita juga gitu ya. Jadi walaupun kita pernah jauh dari Tuhan, pernah jadi dosa, mungkin dosanya berat, berzina kali ya, moga-moga ada. Dosa berzina, dosa menipu, dosa yang serem-serem gitu kan. Kembali pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni, tetap sucikan seperti salju. Kadang kalau kita berdosa, lalu kita merasa berdosa, gak mau kembali pada Tuhan, di iblis datang. Iya memang kamu dosa, Tuhan gak sayang kamu ya, kamu bukan anak Tuhan. Nah, dipeluk sama dia, anakku aja ya, gitu ya. Jadi kita lemah. Ya. Jadi kita harus tetap pegang bahwa keselamatan dari Tuhan itu kekal, itu dijaga ya, jaga. Itu gampang, pokoknya kita jaga. Next slide kita melihat sekarang yang selanjutnya, yang ke-6. Ada 7 kan angka sempurna kan, tinggal sedikit lagi ya. Ke-6 di sini, hidup dalam ketajaman menggunakan firman Allah. Coba kita ulangi. Hidup dalam ketajaman menggunakan firman Allah. Kata situ pedang roh yaitu firman Allah. Pedang kalau kita anak Tuhan, kita pegang pedang itu kan bukan untuk bunuh orang kan, kalau kita kan. Yaitu untuk apa? Untuk menghindari, untuk bikin sesuatu begitu kan, untuk bisa teliti. Pokoknya pedang itu jadi alat supaya tidak membahayakan kita, bisa menolong kita. Itu pedang, bukan untuk membunuh. Dan dikatakan pedang roh kita harus pergunakan ya. Ini konteks di sini bahwa beda dengan yang pertama. Pertama hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman ya. Itu yang poin pertama. Tapi ini mas begini, kita menggunakan ketajaman firman Allah, kita itu harus baca. Supaya kita bisa ngerti tentang apa ini? Firman Tuhan dibaca. Nah, saat iblis mulai goda-goda kita bisa menangkis. Contohnya Tuhan Yesus. Tatkala setelah puasa 40 hari kan, tidak makan ya, begitu tidak minum, iblis datang mencobai. Lapar kan, tuh batu ya. Jadikan roti, kan begitu ya. Engkau kan berkuasa. Tuhan Yesus nangkisnya pakai apa? Pakai firman Tuhan kan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ditangkis begitu. Selanjutnya kalau engkau Allah dibawakan ke bumbungan bait Allah gitu, jatuhkan dirimu. Ya, nanti malaikat mau menatang, ada ayatnya. Iblis juga tahu ayat, jangan sampai kita kalah sama iblis loh. Dia tahu kita nggak tahu ayat-ayat Alkitab karena kita malas baca Alkitab. Wah kalau ditantang begini lalu ada malaikat yang gitu kan keren kan. Tuhan Yesus kan tidak mau kan, ya gitu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, tangkis dengan firman Tuhan. Terakhir, sembahlah aku, nanti seluruh dunia akan kuberikan kepadamu.
Tuhan Yesus bilang sembahlah hanya kepada Allah saja kan. Tuhan tetap tangkis dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi ini otak kita itu memorinya harus banyak berisi firman Tuhan. Bukan berita-berita dari sosmed. Orang bisa scroll terus menggunakan, buka Facebooknya, TikToknya, apanya, bisa berjam-jam sampai penuh dengan informasi dari sosmed. Tetapi kadang anak-anak Tuhan kurang informasi dari sini, ininya rada kurang isinya. Sehingga mulai digoyang-goyang sama iblis nggak ngerti. Ya. Sekarang itu banyak ajaran-ajaran intern Kristen, saya nggak bilang ajaran luar Kristen loh. Intern Kristen, yang membuat anak-anak Tuhan itu goyah. Ajaran keren-keren ya. Kekristenan progresif. Wah keren kan? Progres artinya perkembangan. Nah, jangan kuno, harus kembang perkembangan. Supaya maju. Intinya apa? Tahu enggak? Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Yesus bukan Allah, itu intinya. Kalau kita enggak tahu ini, oh iya ya begitu ya, berarti boleh dong maksudnya ajaran yang lain ya, kan sama katanya. Semua sama, semua menuju ke surga. Enggak begitu loh di Alkitab. One way in Jesus. Satu-satunya jalan ke surga melalui siapa? Siapa? Yesus. Sombong, orang Kristen sombong. Loh sombong apa? Alkitab bilang gitu, kitab suci. Setiap agama punya kitab suci. Agamaku, kitab suciku bilang gini. Ke surga melalui Yesus ya. Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah, dia pencipta. Dia itu selevel dengan Allah Bapa, Putra Roh Kudus, bukan terap-terapan begini. Karena ajaran Kristen di dalam Kristen, Yesus itu Allah, tapi lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi seperti gini ya, ini Allah Bapa, ini Tuhan Yesus lebih rendah, Roh Kudus lebih rendah. Nah itu, terap-terapan enggak seperti itu loh di Alkitab. Yesus adalah siapa? Allah. Pencipta siapa? Ya Yesus. Nanti hakimnya Yesus seperti itu. Jadi dengan kita baca Alkitab, kita tahu kita bisa tajam. Kita enggak ditipu-tipu oleh iblis. Ingat loh nenek moyang kita pertama Hawa kan. Wah kalau makan buah ini, oh enggak kalau makan buah ini bisa terang, bisa apa, dibujui sama iblis, percaya. Akhirnya apa? Kita dosa masuk, menguasai semua karena manusia percaya iblis kan, enggak percaya Allah kan. Ini akibatnya kita loh, buktinya kita loh. Hidup dan sengsara gara-gara nenek moyang kita dibujui sama iblis. Jadi bagaimana kita kuat? Ya ini dibaca. Ini tebal kan? Dibaca. Kalau nggak ngerti nanti tanya. Pak Gembala, Ibu Gembalanya mereka pintar sekolah teologi dan Ibu senior lagi Gembala. Tahu mereka tanya. Tanya juga bisa kau tanya di Chat GPT. Ya itu tanya juga bisa loh. Nah, itu tanya. Supaya kita ini pintar, otak kita tajam. Supaya next ya, supaya di dalam otak kita itu mindset Kristus. Wisdom of God. Ya, hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia, tetapi hikmat Allah, sehingga kita tidak dikibuli. Dan kita bisa, kalau dagangannya mau maju toko ya, nggak apa-apa kok pakai jimat-jimat sedikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau urusan rohani kita pakai Yesus karena Yesus itu kan membawa kita ke surga. Ini orang Kristen yang ngomong loh. Tapi kalau buka toko butuh juga yang ada apa tuh gambar gini-gini ya. Ayo hoki datang begitu ya. Atau juga pakai jimat. Nah, jadi dua-dua butuh kita. Nah, jadi kalau kita nggak tahu mindset Alkitab, iya juga sama ya. Kadang doa kelamaan ya. Kalau ke dukun nggak cepet ya, dikasih apa langsung datang ya. Padahal itu dipuji sama iblis. Ya. Akhirnya apa? Tuhan udah bilang, kalau ada dua Tuhan, pilih. Mau Yesus atau mau setan? Pilih, Tuhan gak paksa kok. Pilih ya, pilih itu. Jadi Tuhan menghendaki kita satu di dalam Tuhan. Makanya harus baca Alkitab supaya kita bisa paham ya. Yang terakhir sekarang, ya terakhir di sini. Nah,
hidup dalam ketekunan doa. Nah, di sini dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam apa itu? Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau gereja Anda, saya nggak asing lah. Anda kuat di dalam doa kan? Nah, tadi mau ibadah doa dulu, luar biasa ya. Dalam penyembahan diarahkan ke doa pada Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Next slide kita melihat bahwa doa adalah sumber kekuatan, inner power. Siapa yang pingin dalamnya kuat secara rohani, bukan kuat-kuat buatan gayanya doang, banyak doa, banyak doa. Karena doa itu kita mendatangkan kekuatan dari Allah. Kita nggak gampang jatuh oleh godaan iblis ya, oleh godaan dunia. Nah sini Martin Luther, kita tahu lah itu tokoh reformator gereja. Dikatakan dia orang teliti baca Alkitab, makanya dia bisa tahu waktu zamannya dia itu ada 95 dalil yang nyeleweng di Alkitab, ajaran gerejanya waktu itu kan. Kenapa? Karena dia baca Alkitab. Selain baca Alkitab, dia juga dikatakan bahwa dia berjam-jam berdoa dalam sehari. Dan apa di situ? Sejak ia dibiarah, bahkan semakin sibuk, semakin apa itu? Banyak berdoa. Kadang orang tambah sibuk, tambah enggak berdoa. Kok enggak doa? Sibuk, bisnisku maju, ya, tokoku rame, ya, temanku banyak, pelajaranku banyak. Jadi tambah banyak pelajaran, tambah banyak relasi, tambah maju bisnis, tambah enggak doa. Itu salah. Lemah imannya, enggak dapat inner power dari Tuhan. Saya pernah mendengar, saya tanya, ada seorang hamba Tuhan masih muda, dia powerful, dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bisa. Lalu saya tanya gini, wah bisa, iya, saya minta dari Tuhan memang untuk bisa saya minta karunia menyembuhkan orang sakit, saya minta. Lalu saya tanya begini, jam doanya gimana? Bu, saya bangun jam 2, saya doa sampai jam 4. Jam 2 loh ini. Setelah jam 4 saya olahraga. Supaya saya sehat rohani, sehat jasmani. Setelah mendengar itu, saya malu. Kenapa? Saya kalah. Saya bangunnya alarm jam 5, lalu saya berdoa, dia jam 4. Lalu saya ganti alarmnya saya jam 4. Karena saya malu. Dia jam 4 mulai berdoa saya. Kadang juga jam 4 masih ketiduran lagi loh. 4:30 belum berdoa ya. Kenapa? Saya malu ya. Kenapa? Ya pokoknya malu kan dalam menyediakan doa kok sedikit pada Tuhan. Malam mau tidur, saya doa ya. Kenapa? Saya itu lemah, saya manusia. Walaupun saya pengkhotbah udah puluhan tahun, saya manusia. Jadi kalau tidak memakai senjata rohani, saya akan jatuh. Nanti menjadi pengkhotbah yang cuma ramai teriak-teriak. Enggak ada powernya dari Tuhan. Firman Tuhan yang enggak bisa menancap di hati jemaat karena powernya dari teriak-teriak aja gitu. Jadi berdoa ini adalah sumber kekuatan kita. Nah next slide ini kita konklusinya. Ini 7 poin ya, aduh kok akene ya. Coba yang punya foto di foto ya, 7 poin ini. Jadi siapa yang ingin hidupnya teguh dalam Tuhan, yang pasti bukan cuma teguh-teguh aja ya, tetapi yang dapat hoki dari Tuhan. Berkat dari Tuhan kemanapun juga Anda pergi ya. Karena tadi kan ada janji Tuhan. Janji Tuhan memang ditepati. Tuhan memberkati Yosua sampai berhasil memimpin, ditepati oleh Tuhan nih. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup yang benar ya, jangan setengah benar. Jangan 3 berempat benar, berusaha pokoknya ya. Hidup yang benar, yang lurus, jangan exit nanti takut sama iblis. Yang kedua, hidup dalam keadilan, adil kepada semuanya. Adil ya, jangan pilih-pilih suku, jangan pilih-pilih kaya miskin, adil semuanya. Yang ketiga, kesaksian Injil. Ngomong tentang Tuhan Yesus, kasih tahu teman-teman. Saya dulu mulai SMA, saya ngajak teman saya.
Percaya Yesus orang dari Buddha sampai akhirnya di majelis. Saya ngomong ya begitu. Yang keempat, kepercayaan pada Allah. Masalah apapun juga, pokoknya percaya Tuhan akan tolong. Amin. Apapun juga. Sekarang nggak ngelihat, sekarang tidak melihat jawabannya, percaya Tuhan akan menolong. Kalau kita lemah, tenggelam tadi. Yang kelima, keselamatan kekal. Ingat ya, kalau kita salaman sama orang kan, salam begini ya, selamat. Ini 5 selamat. Anda yang percaya Yesus pasti selamat. Mati malam ini pasti ke surga. Jangan mau digoyak-goyakan sama iblis lalu diajak ke lain-lain. Jangan ya, jangan. Pasti selamat ini, 5 selamat. Yang ke-6, ke-7 ini mudah. Anda sudah sering alami ya. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Supaya pikiran kita, mindsetnya, pola pikir dari Allah. Enggak dibujuk-bujui sama ajaran sesat ini. Ya. Yang ke-7 adalah doa ya. Jadi sekali lagi, yang kita kerja keras itu 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3. Hidup dan kebenaran dalam keadaan kesaksian ini. Kalau 4, 5 itu masalah hati. Hatinya percaya. Yang kelima yakin, selamat pasti selamat ya. Yang 6, 7 itu baca Alkitab dan berdoa. Dan Tuhan katakan bahwa poin 7 ini, maksudnya 7 poin ini harus dilakukan. Kenapa? Kenakan seluruh perlengkapan sejarah Allah, senjata. Jadi 7 hal ini jangan ada yang dicopot ya. Nanti ada yang bolong, bisa iblis tembus panahnya masuk ke kita. 7 hal. Di dalam Tuhan kita pasti mampu. Amin. Saya beritahu ya, kalau kita lihat di Alkitab, dalam surat Efesus Tuhan ingatkan harus kuat ya. Harus kuat. Tetapi dalam Wahyu, Rasul Yohanes menulis surat kepada surat Efesus dikatakan apa? Mereka sudah jatuh sangat dalam. Hati-hati ya. Kita anak Tuhan, kalau kita nggak jaga pakai ini 7 hal yang Tuhan kasih tahu, kita bisa jatuh sangat dalam. Tetapi kiranya tidak ada setiap kita di sini ya. Jadi 7 hal ini jangan ada yang dicopot. 7 lakukan gak susah. Gak suka. Day by day hari demi lakukan. 1, 2, 3 hidup yang benar pokoknya ya. 4, 5 yakin hati kita. 6, 7 kita sudah bisa melakukan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa, saya undang untuk berdiri. Sebelum berdoa, marilah kita datang pada Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu apakah Anda sekarang dalam keadaan kuat, penuh dengan sukacita, berkorban bagi Tuhan. Saya tidak tahu, atau sebaliknya, ada yang sudah loyo di dalam Tuhan, ada sudah putus asa, ada yang sudah capek menghadapi kesulitan, penderitaan, fitnaan dari dunia ini. Saya tidak tahu. Tapi pada sore hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita jatuh terlalu dalam. Nanti tidak bisa kembali pada Tuhan, tidak mampu nanti karena sudah jatuh dalam meninggalkan Tuhan. Marilah kita datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau kuat teguh di dalam Engkau. Katakan pada Tuhan, kalau kita mempunyai kesusahan, penderitaan, jangan membuat kita capek dan kita undur dan kita marah sama Tuhan. Jangan. Iman kembali ya, imannya kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, aku belum melihat jawabannya Tuhan. Aku masih susah Tuhan. Aku masih banyak sekali penderitaan yang hal yang besar aku tidak sanggup Tuhan. Tapi saya kata pada Tuhan, Tuhan aku beriman. Pada sore hari ini aku beriman, kembali beriman padamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah, Allah yang perkasa. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Raja damai. Dia pasti bisa bantu kita. Mari kita serahkan
Semua penderitaan kita kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan tolong. Kalau kita tidak sanggup, Dia akan tolong. Tuhan sudah menolong orang-orang itu dari menang dari kota Yeriko. Tuhan juga akan tolong kita mengatasi segala masalah kita yang besar. Mari kita berdoa pada Tuhan. Berdoa dalam hati, setelah itu saya akan tutup dalam doa. Boleh diiringi oleh musik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Meteraikan firman dalam hidup kami ya Tuhan. Firman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya cuma mendengar. Kembalilah pada iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam kesusahan kita, bangkit, percaya lagi pada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Masalah uang, masalah kesehatan, masalah anak, masalah studi, penyakit, apapun juga Tuhan sanggup. Kembali beriman, kembali beriman. Kalau tidak beriman nanti kita tenggelam seperti Petrus. Kembali beriman. Tuhan baik. Tuhan berkuasa, pasti Dia mau tolong kita. Apapun masalah kita, apapun kesusahan kita, kembali pada Tuhan. Supaya tidak menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Mari kita dengan menjadi anak Tuhan yang teguh, teguh beneran, teguh dalam Tuhan. Kita hidup sukacita dan kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Karena di dalam Tuhan pun ada janji yang luar biasa. Kemanapun kita pergi akan beruntung, itu janji Tuhan. Tuhan nak main-main. Kita akan jadi orang yang penuh hoki kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, teguh dan sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Haleluya. Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami yang kami ucapkan di rumah-Mu ini. Tuhan, kalau saat ini ada yang mempunyai kesusahan, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah ketakutan ada sesuatu, pekerjaan, keuangan, anak dan semuanya Tuhan. Saat ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan tolonglah mereka Tuhan. Tambahkan iman mereka Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan mustahil bagi orang yang tidak percaya. Tuhan tolonglah Tuhan. Kami mohon pada sore hari ini Kau datang melawat kami. Kuatkan kami Tuhan. Kembali beriman kepadamu Tuhan. Dalam kesusahan kami tetap kami berani menatap Tuhan. Karena di dalam Engkau tetap ada hari esok. Karena penguasa hari esok adalah Engkau. Langit bumi tetap punya-Mu Tuhan. Emas perak tetap punya-Mu Tuhan. Yang kadang kami tidak mendapat karena kami kadang-kadang bimbang seperti Petrus. Tolonglah kami Tuhan. Dan juga Tuhan kuatkan kami supaya kami mentaati ya Tuhan. Semua yang Tuhan berikan pada kami supaya kami menjadi orang Kristen yang kuat dan tidak kami dijatuhkan oleh iblis musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan gereja ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala senior ya Tuhan. Ibu Meliala Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Gembala Pak Peter dan juga Ibu Gembala Ibu Aini. Berkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan lebih-lebih lagi Tuhan. Hikmat-Mu dari surga Tuhan. Dengan kuasa memimpin gereja ini. Banyak jiwa-jiwa akan datang untuk bertobat di gereja ini Tuhan. Demikian juga semua pengerja Tuhan. Untuk semua yang melayani Kau berkati mereka Tuhan. Jeripaya mereka tidak sia-sia Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan tetap aktif. Lebih-lebih di dalam Tuhan. Kami akan melihat surga dibuka untuk kami Tuhan. Tidak ada kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudaraku diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ada 7 poin ya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kesaksian, hidup dalam kepercayaan, hidup dalam keselamatan kekal,
ketajaman dalam menggunakan firman dan juga bertekun dalam doa. Gitu ya Tante. Terima kasih Tante buat firman yang sudah disampaikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Tante. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan khotbah persembahan. Nanti Saudari Ratna berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membawa korban persembahan. Semoga bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan kau sungguh besar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh besar, karya-Mu sungguh
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kembali lagi Engkau Allah yang hadir Tuhan, memberkati ibadah kami Tuhan. Dari pujian demi pujian, bahkan kebenaran firman-Mu yang kembali lagi menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tetap teguh dengan kekuatan-Mu. Engkau telah menyediakan kekuatan bagi kami Tuhan. Tetapi ada bagian kami Tuhan. Untuk kami mengerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran. Tetap hidup di dalam keadilan. Bahkan banyak hal tadi poin-poin yang telah dipaparkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mampu menghidupi hal-hal demikian Tuhan. Dengan tujuan kami tetap teguh. Banyak hal-hal yang menggoncangkan kami Tuhan. Banyak hal-hal yang mampu menggoyahkan kami di dalam iman kami. Tetapi selama kami tetap hidup di dalam Engkau dan tetap tinggal bersama-Mu, bahkan kami menghidupi kehidupan di dalam kebenaran-Mu, kami akan tetap teguh. Walaupun banyak hal-hal yang menggoncangkan kami tetap akan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, sebelum hamba-Mu menutup ibadah di malam hari ini, hamba-Mu berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat melayani Tuhan di malam hari ini. Baik tim PAW, WL Singer, tamborin, pemusik, bahkan tim multimedia, LCD, soundman, kameramen, bahkan penerima tamu kolektan. Setiap orang yang terlibat melayani di malam hari ini, baik di belakang layar sekalipun Tuhan, dalam kebersihan, dalam keamanan, biarlah Engkau balaskan yang terbaik. Berkati selalu kehidupan mereka dan tetap pakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa di malam hari ini buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Sisilia Gunawan. Dimanapun ia berada, biarlah Engkau sertai selalu. Engkau pakai kehidupannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya dalam dosen, berkati selalu. Biarlah keluarga ini tetap selalu merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah yang hidup, yang menyertai mereka. Mereka yang mungkin saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, maupun dalam pergumulan persoalan yang hamba-Mu tidak ketahui. Tetapi kami punya Allah yang maha tahu. Kami punya Allah yang mengenal kehidupan kami. Dan biarlah Engkau nyatakan yang terbaik bagi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Jemaat yang datang, biarlah mereka menerima kelepasan, menerima pemulihan daripada-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan oleh Engkau. Yang dalam pergumulan diberi jawaban Tuhan di dalam setiap persoalan Tuhan. Tolong Tuhan jamah seluruh jemaat tempat ini. Jemaat-jemaat yang tidak hadir, apapun alasan mereka Tuhan. Baik itu dalam sakit penyakit, kesibukan, ataupun dalam kemalasan, maupun dalam sakit hati Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua Tuhan. Dan biarlah di waktu-waktu selanjutnya mereka pun dapat hadir bersama kami semua. Memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mengucap syukur melalui pujian kami. Bahkan dibekali oleh setiap kebenaran-Mu yang menjadi modal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang dan mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan terimalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi kita kekuatan, pembelaan, kesanggupan dalam menghadapi segala apapun. Bahkan setiap pekerjaan tangan kita selalu dibuatnya berhasil. Bahkan penyertaannya yang selalu menyertai kita saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.